Jadi itu 22 film sekaligus atas nama 22 perusahaan film dari target 40 yang kemudian lolos seleksi mendapat kucuran dana stimulus dalam skema promosi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Tentu ini adalah hasil seleksi yang mendaftar, yang ikut seleksi. Tentu lebih dari itu karena ada beberapa teman yang cerita ke saya bahwa ditolak pendaftarannya, nasibnya ya kan. Ya. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Bung Adi, Anda bawa cerita apa hari ini? Ada yang menarik mengenai film. Ya, tentu mengenai film. Ya. Yang terbaru hari ini itu adalah masuknya raksasa industri Cina dengan membeli atau mengambil alih sebagian besar saham dari MD Pictures, itu dari Tencent Film Holding China. Jadi resmi itu ya? Resmi artinya bahwa suntikan dana yang diterima MD itu bisa hampir mencapai 1 triliun. MD itu punya Manoj Punjabi ya? Itu luar biasa, artinya itu adalah sesuatu yang menggembirakan, yang mungkin bisa menumbuh kembangkan industri film Indonesia ke arah yang lebih baik. Apalagi itu kan sudah sudah bursa ya. Ya, perusahaan pabrik. Ya. Jadi MD merger dengan perusahaan apa tadi? Tencent, tapi dia tetap menjadi perusahaan Indonesia yang seperti selama ini memproduksi film-film Indonesia gitu lah. Ya, kalau itu mungkin bisa lah ikut memicu perkembangan film Kita Indonesia. Harapkan seperti itu. Tapi di other side ya, sebaliknya minggu lalu atau awal minggu ini kan kita mendengar tentang cairnya dana bantuan ekonomi nasional untuk perfilman, yaitu bantuan untuk promosi film yang sudah jadi, yang tinggal beredar. Bukan cair. Jadi Kemenparekraf mengumumkan hasil seleksi kita anggap sudah cair. Ya, sebanyak kan 22 judul film dari 22 perusahaan. Artinya bahwa itu adalah sesuatu yang juga menggembirakan, tetapi kontradiksi dengan apa yang kalau nggak salah kan semula targetnya atau ini kan dana stimulus ya, yang pemulihan ekonomi, bagian dari pemulihan ekonomi nasional itu untuk untuk skema tentang promosi film itu. Waktu saya wawancara dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno kan 40 judul film ya. Ternyata sekarang yang diumumkan ada 22 judul film. Itu tentu bukan karena yang mendaftar cuma itu, tapi pasti ada yang tidak memenuhi syarat karena administrasi atau dianggap nggak tahu lah artinya. Tapi rata-rata sih pasti masalah administrasi, kelengkapan administrasi, sehingga akhirnya yang ditetapkan itu adalah 22 judul. Sayang juga itu. Sayang. Karena dana stimulus yang mestinya 1 miliar kali 40 kan gitu, 40 miliar hanya terserap 22 miliar. Tapi masih syukur alhamdulillah dan selamat kepada 22 production house atau film ya, yang mendapat suntikan dana 1 miliar khusus untuk promosi filmnya, gitu kan? Betul. Ya, apa itu pertama? Ya, jadi dari data yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf itu film yang jadi dia tidak berdasarkan abjad, film alang-alang.
Ya, film Alang-Alang itu produksi dari PH Bumi Langit Bandung. Jadi ini rumah produksi Bandung membuat film ini lebih sebenarnya syutingnya di Pekalongan. Jadi di Pekalongan mereka membuat film. Nah, kiprahnya di sana lah. Ini sebagai pemainnya antara lain ada Putri Ayundia, kemudian sutradaranya siapa ini? Ya, ada 65% anggota kru dan pemain adalah asal Pekalongan, didukung oleh artis nasional Putri Ayundia. Nah, ya bagus ya, kalau 65% itu didukung oleh orang daerah, artinya ya. ini kan bagian dari menumbuh kembangkan industri film daerah itu sendiri. Ya, Ya. oke. Berikutnya film apa itu yang dapat Seperti bantuan 1 miliar? Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ya, ini film yang sudah lama banyak dibicarakan karena mendapat penghargaan ya di mana itu Ya. di Swiss ya, di Ya. Locarno International Film Locarno Festival. International Film Ya, Festival. apa bacaannya? Locarno ya. Consorso Internazionale. Ya. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ini disutradari oleh Edin ya. Perusahaannya apa ini? Aneka Cahaya Nusantara. Aneka Cahaya Nusantara dapat bantuan 1 miliar untuk promosi. Berikutnya apa itu? Film Cinta BT. Nah, Cinta BT. Ya. Ini adalah Kalau nggak salah nominasi di FFI. oh iya, Iya, iya. kalau nggak Sudah salah. nominasi sekarang dapat 1 miliar bantuan untuk promosi ya. Ini adalah penyutradaraan pertama seorang Roy Lolang yang selama ini dikenal sebagai DOP ya, Director of Photography. fotografi. Sekarang menjadi sutradara. Ini karya pertamanya Cinta BT ya, diproduksi oleh istrinya sendiri, Leni Lolang ya. 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 PT-nya Butik Inovasi Maleo. Ya, itu perusahaan filmnya. Berikutnya, Kemudian judul film Ibu, produksi Dapur Film Production. nah, Dapur Film ini yang saya tahu adalah perusahaan yang didirikan oleh Hanung Bramantyo ya. Saudara Kondang. Nah, di Jakarta dan Yogyakarta ya basisnya. Banyak produksinya, diantaranya Menebus Impian, Tanda Tanya, Perahu Kertas, Soekarno, dan beberapa lagi. Ada belakangan maka I'm Coming, Perusahaan Promosi, Garis Waktu. Ya, Dapur Film ini Dengan Ibu. ya dikelola. Ya, judul filmnya Ibu, dan Dapur Film memang dikelola oleh Hanung dan oleh Ibu Hanung. Nah, gitu. Berikutnya film. Pintu Surga Terakhir, produksi Falcon Picture. Wah, ini raksasa nih ya. Falcon Pictures ini bukan saja mampu memproduksi film banyak ya kan, tetapi juga membeli banyak hak eksplorasi film nih yang untuk YouTubean, untuk OTT dan sebagainya itu, dan jumlahnya ratusan. Jadi kalau Anda upload film lama ya, ke YouTube, Itu sebagian besar raihnya milik Falcon. iya, tiba-tiba diblokir atau diklaim hak ciptanya, lalu ketika Anda buka lagi informasinya ya yang mengklaim ini PT Falcon ini gitu ya. Sekarang PT Falcon termasuk yang mendapat 1 miliar dana stimulus untuk promosi filmnya yang berjudul apa? Pintu Surga Terakhir. Pintu Surga Terakhir. Ya, berikutnya film apa ini? Nah, ini menarik. Film Menarik. Yuni yang kemarin oleh PPFI, Komite Film Oscar, Festival Film Oscar, itu dipilih sebagai film wakil Indonesia yang akan berlaga di Academy Ya, Award. Yuni ya. Yuni. Karya Kamila Andini. Ya. Ini Produksi adalah putrinya Garin Nugroho. Garin Nugroho, diproduseri oleh Iva Isfansah Ya, dengan perusahaan Forka Sejahtera for Nusantara. Colors Film. Ya. Ya, dan Iva Isfansah itu adalah suami Kamila Andini, berarti menantunya Garin Nugroho. Dapat sumbangan 1 miliar untuk filmnya berjudul Yuni.
supaya memulihkan ekonomi nasional kan gitu melalui film ya. Ya. Juni berikutnya film apa yang Akad. dapat ya? Akad, judul Akad. film Akad, Akad. produksi IVI Cinema Media. Iya. Ya ini IVI PT apa ini? IVI Cinema Media. Ya, IVI Cinema Media bekerja sama di dalam rilisnya ya dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation. Bekerja sama juga dengan Emotion Entertainment dan Perum Perusahaan Film Negara PPFN bekerja sama itu. Paling tidak waktu rilis sebelumnya ya. Film ini IVI bekerja sama dengan itu semua memproduksi film berjudul Akad ya, sutradaranya Reka Wijaya Ya. Nah, kan ini mengangkat pemandangan indah di Mandalika. Kalau Nusa di Tenggara Barat. kalau di kampung saya ada pulau namanya Mandalika. Nah, kalau ini benar, ini yang di Lombok Nusa Tenggara Barat judulnya film pulaunya Mandalika. Ya. Untuk background film ini ya, itu yang termasuk yang mendapat bantuan 1 miliar dana stimulus untuk biaya promosi. Nah ini berikutnya film apa itu? Teka-teki Tika, produksi Indie Picture. Teka-teki Tika ya, produksi apa? Indie Picture. Indie Pictures. Nah ini sutradaranya adalah Ernest Prakasa, Indie Picture. Nah di dalam rilis sebelumnya sekitar beberapa waktu lalu ditulis produksi ini bekerja sama dengan Star Vision Plus ya, dan merupakan film ke-6 dari Ernest Prakasa ya, itu yang salah satu yang mendapat 1 miliar untuk itu. Oke. Berikutnya film apa yang mendapat? Preman. Apa? Preman. Film Preman, produksi apa ini? Introversi film Indonesia. Ya, film ini juga di media sempat menjadi official selection dalam Seattle International Film Festival. Ya, Seattle ya, sekitar bulan April lalu, disutradarai oleh Randolph Zaini ya. Ya pemerannya ada Viva Iska, Farel Akbar, sebagainya ya. Ini film yang termasuk mendapatkan sumbangan 1 miliar atau bantuan dana stimulus untuk untuk promosi ya. Berikutnya film apa? Autobiografi, produksi Kawan-Kawan Media Baharu. Iya, autobiografi ya. Kalau saya buka-buka di Google, ini memang selama ini lebih banyak membuat film dokumenter ya. Oke. Saya tidak tahu yang film judulnya apa ini, autobiografi ini apakah film dokumenter, apakah dokudrama, ataukah film Feature film. tapi ini adalah film yang yang mendapat Juga mendapat bantuan 1 miliar untuk promosi dari dana stimulus. Selanjutnya Yowis Band 3, produksi Karisma Star Vision. Ya, jadi kalau tadi Star Vision hanya kerjasama dengan film apa tadi ya? Teka-teki Tika. Ini di sini ditulis Yowis Band 3 adalah produksi Star Vision. Ya, kita tahu Star Vision adalah milik dari Parwes. Ya, Parwes produser yang sangat terkemuka aktif Indonesia, yang juga ketua Badan Perfilman Indonesia, ya kan? Ya. Ya, terus apa lagi? Yang Kemudian Merindu Cahaya The Amsel, ya, produksi kreatif Indo Multi Kreasi. ya, Merindu Cahaya Damsel, ya. Film ini apa? Perusahaannya? Kreatif Indo Multi Kreasi. Iya, nggak tahu perusahaan ini di mana letaknya, tetapi kalau kita buka Google, film ini sempat digarap atau di awalnya digarap oleh Maxima Pictures dan Unlimited Production. Maksimanya Odi ya? Ya, kalau Maxima dulu dikenal produsernya adalah Odi Mulya.
Jaya. Nah, ini film yang masuk mendapat dana stimulus 1 miliar untuk skema promosi. Oke. Kemudian film perjalanan pertama produksi Mahakarya Entertainment Nusantara. Perjalanan pertama ya. Ini sutradara dan skenario-nya ditulis oleh Arif Malin Mundo. Sebelumnya bikin film Suro dan Silek tuh ya, yang film Makassar ya. Ya. Suro dan Silek ya. Ya. Mahakarya Pictures. Nah, ini Suro dan Silek itu Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Ya, saya kurang tahu, tapi ini orang film atau produser yang tumbuh dari luar Jakarta ya, kira-kira itu ya, dari daerah. Dan ini Mahakarya Pictures untuk filmnya terbaru, termasuk yang mendapat kucuran dana stimulus 1 miliar untuk skema promosi film. Berikutnya Paranoia, produksi Mira Lesmana Production Services. ya, Miles Film ya. Kalau Miles Film biasanya disutradari oleh Riri Reza, dan film ini juga disutradarai oleh Riri Reza dengan bintang-bintang antara lain Nirina Zubir, Nicholas Saputra, dan sebagainya itu. Nah, film ini atau Miles Film dengan film apa judulnya? Paranoia ini juga termasuk yang diberi kucuran dana promosi sebanyak 1 miliar dalam program stimulus film nasional sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Oke. Kemudian Kartu Pos Winnie, Ya. produksi Sinemata Indonesia Pratama. Iya, ini film judulnya ketika saya buka-buka internet untuk mengetahui film ini lebih jauh, yang ketemu adalah film berjudul Postcard to Heaven ya. Tapi ini kan judulnya apa tadi? Kartu Pos Winnie. Kartu Pos Winnie. Saya nggak tahu film yang sama atau yang lain. Tetapi tokoh di dalam film berjudul Postcard to Heaven ini juga ada Winnie yang diperankan oleh Keiko Ananta ya. Itu bocah berusia 8 tahun. Nah, kalau lihat baca ini sih rasanya filmnya seperti sama antara Kartu Pos untuk Cuma Winnie dan judul Postcard to Indonesianya mungkin. Kartu Pos Winnie, Ya. untuk judul internasionalnya Postcard From ya. Yang penting dapat 1 miliar untuk biaya promosi. Alhamdulillah. Kemudian film Bus Om Bebek, ini Oh, ya. produksi Semaradana Pro. Ya. Ini kalau nggak salah, ini komandannya adalah Aditya Gumai. Ya, Bus Om Bebek. Om Bebek ya. Ya, begitu dapat bantuan 1 miliar untuk dana promosi, kayaknya besoknya langsung jumpa pers. Oh, jadi berarti Atau ini pas satu-satunya perusahaan yang langsung merespon dengan Ya, jumpa pers. belum tentu kan, kita nggak ngerti yang lain-lain. Kebetulan yang ini pas beritanya langsung banyak karena mendapat bantuan. Apa film Bus Om Bebek Aditya Gume. Ini film anak-anak yang cukup diperlukan. Anda kayaknya tahu kan? Saya tahu banyak. Ya, jadi Semaradana ya, salah satu yang mendapat dana stimulus Promosi itu. promosi film. Berikutnya film apa itu? Berikutnya film Roh Mati Paksa. Wah, kelihatannya ini itu ya, film horor ya. Horor. Ini Produksi adalah Supermedia Produksi. Ya, film Roh. Mati Paksa. Ya, Roh Mati Paksa ini sempat tayang di bioskop, tapi tentu saja terkena pandemi ya. Diproduseri oleh Uncu Vijay dengan sutradaranya Adi Garin. Tahu kan? Adi Garin. Nah, Adi nama saya, Garin Nugroho gabungan. Ini menjadi gabungan 2 sutradara. Ya, ini film horor yang juga mendapat bantuan Roh
Mati Paksa ya. Oke, selanjutnya film Kadet 1947. Oh, ini kayaknya cerita tentang Taruna ini ada kaitannya dengan agresi militer kedua ini. Ya, ini film yang disutradarai oleh Giri Pratama, bener ya? Ya. Bukan. Bukan, PT-nya itu Telinga Mata Nusantara, Temata Nusantara. Ya, ini film ya yang disutradarai dan ditulis oleh Rahabi Mandra dan Aldo Swastia. Ya, film ini diproduksi oleh apa? Telinga Mata Nusantara. Ya, atau Temata ya. Nah, di dalam rilisnya terdahulu film ini juga didukung oleh screenplay yang cukup ngetop juga ya, dan Subdad. Siapa? Subdad. Oh, sudah produsernya ya, dan Legacy Pictures ini juga ngetop juga. Si itu siapa? Robert namanya. Robert. Ya, itu menjadi salah satu dari keluarga jaringan Edran ya. Ya. Kemarin-kemarin cukup populer juga karena ini mendukung film Kadet yang diproduksi oleh Temata tentang perjuangan serangan udara pertama Angkatan Udara RI oleh para kadet ya di markas pertahanan Belanda yang diserang waktu itu di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwanya terjadi pada tanggal 29 Juli 47. Oke, lanjut. Selanjutnya The Other Side, produksi Tirta Lingkar Pratama. Nah, ini film ini yang disutradarai oleh tadi saya sebut siapa? Giri Pratama ya. The Other Side diadaptasi dari novel populer karya Alia Ranti ya. Ini mengangkat si Giri Pratama mengangkat novel tersebut menjadi sebuah film panjang yang sekarang ini untuk skema promosinya mendapat bantuan 1 miliar dana stimulus. Berikutnya Akhirat, Love Story, produksi Trimitra Eka Kata. Ya, ini adalah film fantasi romantis ya yang disutradarai oleh Jason Iskandar. Itu di dalam rilis yang kita temukan, film ini ditulis oleh diproduksi oleh studio Antelope bersama Bass Entertainment ya, sebagai film panjang, dibintangi antara lain oleh Adipati Dolken. Selain itu, kalau dirilis yang sudah beredar di media juga ada Ivanhoe Pictures namanya, tetapi Ivanhoe ya, Anda tahu Ivanhoe. Oh, Saya sebut Ivanhoe. Jadi saya cuma ya. Ivanhoe. Jadi kan dulu ada film TV yang judulnya Ivanhoe. Tahu ya, Ivanhoe. Ini perusahaan produksinya kalau dirilisnya yang sudah di media adalah oleh studio Antelope, Bass Entertainment, dan Ivanhoe Pictures, tetapi di situ ditulis sebagai produksi Trimitra Eka Kata. Iya, dan lolos menjadi salah satu dari film yang mendapat dana 1 miliar untuk skema promosi. Berikutnya film apa? The Flame, produksi Uci Mitra Sukses Indo. Ya, Uci Mitra Sukses Indo ini kita lacak di media internet ya. Ini ada nama perusahaan ini, kantornya di Cempaka Putih. Kalau benar Uci yang ini ada kaitannya dengan film adalah yang ada judul film berjudul The Flame, tapi adalah film dokumenter ya. Pernah ikut kompetisi Asia pada menjadi nomine ya, film dokumenter ini The Flame ini disutradarai oleh Arfan Sabran. Tapi apakah The Flame yang dapat bantuan 1 miliar ini film yang sama atau tidak, saya belum mengetahui lebih banyak lagi. Ya. Lanjut. Selanjutnya film Cinta Pertama, Kedua, Ketiga, produksi Wahana Kreator Nusantara. Ya, sutradaranya Gina Esnur, begitu, dibintangi antara lain oleh Angga Adi Yunanda. Tapi di dalam rilis sebelumnya ya, perusahaannya Wahana Kreator Nusantara ini, film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga adalah produksi Star Vision ya, mungkin kerjasama mereka ada
itu atau saya nggak tahu lah. Tetapi kalau kita lihat 22 judul film dan perusahaan film ini yang ada kaitannya dengan Star Vision menjadi 3 ya, yaitu Pecinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, Teka-teki Tiga, dan Yowis Band. Ya, itu Yowis. ya, kita tahu Star Vision adalah salah satu rumah produksi yang produktif, terkemuka dengan produsernya Chan Parveservia yang kita kenal juga sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Produser Asosiasi Produser apa? API. Pokoknya lainnya Aprofi dan PPFI lah, ya itu. Jadi itu 22 film sekaligus atas nama 22 perusahaan film dari target 40 yang kemudian lolos seleksi mendapat kucuran dana stimulus dalam skema promosi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Tentu ini adalah hasil seleksi yang mendaftar, yang ikut seleksi tentu lebih dari itu, karena ada beberapa teman yang cerita ke saya bahwa ditolak permintaannya, nasibnya ya kan. Ya, mungkin karena artinya mereka ikut tapi mereka ya, tidak termasuk yang mendapatkan, mungkin karena persyaratan administrasinya kurang. Saya dapat informasi dari Kemenparekraf yang banyak itu, wah banyak ini yang terganjal atau terbentur di masalah persyaratan administrasi gitu Ya. dan sebagainya. Apapun tidak boleh, Dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. makanya kita tidak boleh mengganggu dan tidak boleh menggugat, selain mengucapkan selamat kepada yang mendapatkan, dan semoga semuanya barokah. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, Kronik Film Sinematek.